Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Puji kepada hadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan karunia yang kita masih berikan kesempatan pada kesempatan kali ini untuk melanjutkan majelis ilmu kita membahas kitab Manhajus Salikin bersama Ustaz Muhammad Jalaluddin. Untuk itu kami mengajak ke teman-teman yang berada secara masjid untuk bisa bergabung ke dalam majelis ilmu ini untuk mengambil faedah sebanyak-banyaknya. Dan untuk teman-teman juga harapannya untuk dapat mengkondisikan karena diharapkan untuk menjaga kekhusyuan dan ketertiban selama kajian berlangsung. Kami harapkan para teman-teman untuk dapat mengkondisikan untuk menjaga ketertiban selama kajian berlangsung. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan, dan teman-teman untuk bisa lebih dekat dengan sumber ilmu karena itu fokus ada pada Ustaz Muhammad Jalaluddin. Kami waktu dan tempat kami persilakan. Insyaallah pada kesempatan sore hari ini kita lanjutkan kembali pelajaran kita bahas kitab Manhajus Salikin atau Buku ini karya Syekh Muhammad bin Nasir As-Sa'di rahimahullah taala. Kita masih dalam rangkaian pembahasan dari kitab jual beli. Sebelumnya kita telah membahas mengenai syarat-syarat jual beli, dan kita kemarin sampai pada pembahasan tentang jual beli yang terlarang. Artinya tidak semua jual beli itu dibolehkan oleh syariat. Ada jual beli yang memang dilarang oleh syariat. Karena itu apabila kita hendak melakukan kegiatan jual beli, baik kita berperan sebagai penjual, maka jangan melakukan jual beli yang diharamkan. Demikian pula ketika kita berperan sebagai pembeli, jangan bertindak, jangan melakukan pembelian kepada orang yang melakukan kegiatan penjualan yang sifatnya haram. Tidak boleh. Dan kita sudah bahas apa saja dari jual beli yang terlarang. Masih bersisa dua ya, dari dua jual beli yang terlarang sebelum kita masuk pada pembahasan kita pada sore hari ini. Bagaimana yang ada di judul di poster dari panitia, yaitu tentang jual beli yang disebut dengan talaq tijarah. Talaq tijarah yaitu mencegah tengkulak dari desa yang menuju ke kota. Biasanya jadi tengkulak itu membawa banyak barang dari pedalaman itu menuju kota. Kemudian biasanya ada yang mencegah orang kota kemudian membeli barang tersebut dengan harga yang sangat murah. Kemudian dia menjualnya di kota dengan harga yang mahal. Maka itu jual beli yang terlarang dan tidak dilakukan oleh orang penjual. Dia mencegah tengkulak dari pedalaman yang sedang menuju kota, kemudian membelinya dengan harga yang sangat murah. Dan tengkulak ini tak tahu atau pemilik barang ini nggak tahu, pemilik barang asli ini nggak tahu. Ternyata harganya lebih tinggi dari yang dia duga. Kemudian di antara jual beli yang dilarang adalah jual beli bis, yang mana dia melakukan semacam penipuan
artinya dia menyembunyikan aib atau kekurangan pada barang, dan dia mengetahui dengan jelas adanya kekurangan, adanya cacat dan aib pada barang yang dia jual, kemudian dia sengaja menyembunyikannya. Dia sengaja menyembunyikannya, kemudian dijual dengan harga normal. Padahal seharusnya kalau ada cacat tersebut harusnya tidak, atau harusnya harganya turun. Harusnya harganya turun. Maka ini jual beli yang diharamkan. Kalau dia tetap menjual barang tersebut, harusnya dia jelaskan aib atau cacat yang ada pada barangnya, kemudian dia jual dengan harga yang lebih murah. Itu beberapa jual beli yang terlarang di dalam syariat kita. Kemudian pembahasan berikutnya, masih berkaitan dengan riba. Kemarin sudah kita bahas tentang jenis riba, tentang hukum dari melakukan transaksi riba yang hukumnya diharamkan. Tidak boleh orang muslim melakukan transaksi yang mengandung riba, baik riba total ataupun riba nasi'ah. Kemarin sudah kita uraikan apa yang dimaksud dengan riba total, riba nasi'ah, beberapa jenis riba lainnya. Berkata penulis rahimahullah ta'ala, wa mithlu riba as-sharih at-tahayyul 'alaihi. Dan termasuk di dalam perbuatan riba yang sangat jelas adalah berbuat hilah dalam riba. Riba ini bisa dimaknai dengan tipu muslihat. Jadi dia melakukan sesuatu yang seakan-akan itu nampaknya mubah, nampaknya halal, tetapi hakikatnya itu haram. Dan ada banyak bentuk hilah yang dilakukan oleh orang muslim. Misalnya ketika puasa, kalau kita melakukan perjalanan jauh ketika puasa, di antara rukhsah yang diberikan oleh syariat, atau di antara perjalanan yang diberikan oleh syariat, itu boleh membatalkan puasa ketika melakukan perjalanan jauh. Tapi kemudian ada seseorang yang melakukan hilah, semacam tipu muslihat, karena dia sangat lama, maka dia melakukan perjalanan supaya bisa berbuka, supaya bisa makan. Ini tipu muslihat, sesuatu yang seakan-akan nampaknya itu halal, tapi sebenarnya itu haram. Dan hilah ini merupakan kebiasaan orang-orang Yahudi, orang-orang Bani Israel di zaman dahulu. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu melarang Bani Israel untuk menangkap ikan pada hari Sabtu. Salah satu larangan bagi Bani Israel itu tidak boleh menangkap ikan pada hari Sabtu. Entah kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan fitnah untuk mereka. Ikan-ikan itu banyak datang pada hari Sabtu, karena orang-orang Yahudi terkenal cerdik, cerdas dan licik sampai sekarang. Maka apa yang dia lakukan? Dia memasang jaring pada hari Jumat. Jadi mereka adalah nelayan, sekelompok nelayan yang tinggal di pinggiran lautan, sudah dekat dengan lautan. Setiap hari pekerjaan mereka adalah menangkap ikan. Ada larangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak boleh menangkap ikan pada Sabtu. Baru mereka melihat fenomena bahwasanya ikan-ikan itu banyak datang pada hari Sabtu. Kita rugi kalau kita tidak memanfaatkan momentum tersebut. Apa yang mereka lakukan? Mereka memasang jala pada hari Jumat, kemudian hari Sabtu dibiarkan, hari Ahad diambil dari jala tersebut.
dan banyak ikat di dalam. Kalau kita perhatikan, secara sekilas kita akan memandang masalahnya karena mereka tidak turun dengan Islam. Tapi bukan itu yang diinginkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala tidak ingin mereka melakukan penangkapan ikat pada Islam. Seakan-akan apa yang mereka lakukan itu benar, tetapi sebenarnya itu adalah haram. Ini adalah contoh perbuatan gila. Sama seperti pembahasan kita, ada praktek-praktek di tengah masyarakat yang seakan-akan itu nampaknya halal tetapi haram. Tapi itu adalah riba. Di antara yang disebutkan oleh penulis di sini adalah jual beli inang. Jual beli inang. Jual beli inang. Apa jual beli inang? Kata penulis dan disebutkan biar yang silahkan dimiati ila majal. ثم يشتريها بأقل منها مثلا. Di mana seseorang katakan A, dia menjual barang seharga 100 ya, 100 dirham. Kalau 100 ribu ya, dia menjualnya secara kredit kepada B. Nanti B ini akan melunasinya 100 ribu tahun depan. Jadi dicicil setiap bulan berapa? Kemudian dia menjual, anggaplah misalnya laptop ya, menjual laptop 100 ribu. Ya, dijual laptop tersebut, aku punya laptop dijual kepada si B supaya nanti dicicil ya 100 ribu lunas tahun depan. Kemudian laptop tersebut dibeli lagi ya secara kontan dengan harga 90 ribu. Laptop itu kan kembali kepada si A ya. Dia mendapatkan 90 ribu tunai, tapi dia punya utang 100 ribu yang harus dia lunasi hingga laptop tahun depan. Secara sekilas ini kayaknya boleh-boleh saja. Saya jual ya, dia beli secara kredit 100 ribu nanti lunasnya tahun depan, tapi kemudian saya beli lagi 90 ribu secara cash. Jadi dia dapat 90 ribu, laptop saya kembali. Tapi hakikatnya ini adalah riba. Ini yang dimaksud dengan jual beli inang. Jual beli inang. Karena yang terjadi hakikatnya adalah dia meminjamkan 90 ribu, nanti si B melunasi 100 ribu tahun depan. Nah, ini riba. Laptop yang diikutkan dalam transaksi tersebut itu hanya akal-akalan, hanya hilang, itu muskil. Ya. Bagaimana kita sudah belajar pada pertemuan sebelumnya tentang riba, ketika kita meminjamkan kepada seorang sejumlah uang tertentu, kemudian dikembalikan dalam jumlah yang lebih banyak, ini riba, ya kan? Riba kan? Kita pinjam kepada orang 2 juta, ya, ada bunganya, ya. Bunganya 2,5% ya, zakat dan riba ya. Nanti kita kembalikan tahun depan 2 juta 25 ribu. 25 ribu adalah riba. Sama pada jual beli ini, seakan-akan nampaknya dia transaksi jual beli biasa, tapi sebenarnya itu adalah riba. Adalah riba. Ya. Jual beli ini. Ada beberapa bentuk hila yang disebutkan di situ, saya sebutkan beberapa aja. Di antara hila dalam praktek riba adalah at-tahayyul 'ala riba bil qawl, melakukan hila riba dengan melakukan peminjaman, pengutangan.
transaksi utang mengutang orang lain. Bentuknya gimana? Diatyum ridahu wa yashtaridul intifa'a bi syai'in min malihi aw i'ta'ahu an dhalika 'iwadan wa kullu qardin jarra naf'an fa huwa riba. Sudah kita singgung pada pertemuan sebelumnya, yaitu dia meminjamkan sesuatu, meminjamkan uang misalnya, dengan syarat mengambil manfaat, mengambil keuntungan dari barang yang dipinjamkan, ya. Lagi. Jadi dia meminjamkan sesuatu atau sejumlah uang, kemudian dia mensyaratkan adanya manfaat tambah adanya keuntungan atas barang yang telah dipinjamkan, atau mengharapkan pemberian lainnya sebagai balasan karena dia sudi meminjamkan, maka tambahan tersebut riba. Contoh, mari kita contohkan. Saya pinjamkan uang 1 juta, ya kan? Nah, supaya 1 juta itu nanti kamu lunasi tahun depan, dia memang tidak ada tambahan. Kamu tidak harus mengembalikan 1 juta tersebut sejumlah 1.200.000, bunganya 200.000, tidak. Tapi, ya, kamu traktir saya bakso. Bakso itu riba. Kenapa kamu traktir saya bakso? Itu seakan-akan kamu menginginkan supaya saya menunda atau karena saya telah berbuat baik, telah meminjamkan uang itu kepadamu. Apa saya itu riba? Ya. Kata penulis rahimahullah ada sebuah kaidah yang bagus, kullu qardin jarra naf'an fa huwa riba. Setiap utang ya yang mendatangkan manfaat, jadi setiap manfaat ya di atas utang, maka manfaat tersebut adalah riba. Utang kalau kita 1 juta, ya sudah, sebagai pengutang jangan mengharapkan lebih dari itu. Kenapa? Karena menghutangi adalah akan kebetulan, murni berbuat baik, bukan transaksi untung, ya, bukan transaksi untung. Ketika mengharapkan untung dari transaksi perbuatan baik, transaksi ihsan, tabarruan, maka dia menjadi hal yang terlarang. Namanya kita mengutangi orang lain itu perbuatan ihsan, perbuatan baik, bukan kita transaksi untung-untungan. Tapi kita ingin berbuat baik kepada orang yang berhutang. Maka tatkala kita mengharapkan adanya untung dari kegiatan mengutangi tersebut, maka ini sudah keluar dari jalur yang seharusnya. Baik. Saya pinjamin kamu 100 juta, tapi pinjam dulu mobil yang itu persyaratan di atas akan utang piutang. Ini mobil ini selama sepekan ini untuknya riba, haram. Riba. Jadi manfaat yang mengikuti transaksi utang piutang itu haram, hukumnya riba, ya, hukumnya riba. Namun para ulama merinci ada beberapa jenis atau bentuk manfaat. Yang pertama, ketika manfaat itu kembali kepada yang berhutang. Kalau manfaatnya kembali kepada yang berhutang, maka ini boleh saja. Misalnya saya mengutangi kamu 100 juta, saya juga kasih kamu roti, tidak masalah. Tidak masalah. Karena saya di sini murni saya yang berbuat baik, bukan saya yang menginginkan keuntungan, tetapi kamu yang berhutang.
Ini pemberian tambahan saja. Kalau yang kedua, kalau manfaat itu kembali kepada pengutang karena transaksi pengutang tersebut, maka inilah yang halal. Kalau manfaatnya kembali kepada keduanya, maka ini juga halal. Pertanyaan. Kalau misalnya saya menjadi kamu 1 juta, terus ketika tidak ada persyaratan di awal, ketika kamu mengembalikan, saya daftarkan 100.000 misalnya. Boleh tidak 100.000 ini? Hah? Boleh tidak? Boleh. Ini bukan tambahan yang sifatnya riba. Ini namanya perbuatan ihsan. Kamu mengembalikan dengan hal yang lebih baik. Dengan hal yang lebih baik. Boleh saja. Ini saya kembalikan. Apa namanya? Ya biasa yang kita lakukan ya. Agar silaturahmi tidak terputus, pinjam dulu 100. Akhirnya besoknya dikembalikan 100 ribu. Itu boleh saja. Karena yang 10.000 ini bukan persyaratan tambahan yang dipersyaratkan di awal atau tambahan yang diharapkan oleh pemberi. Kemarin juga sudah kita berikan contoh ya. Jadi bedakan atau pahami istilah syariat dengan istilah bahasa Indonesia. Kalau syariat kalau dalam bahasa Indonesia meminjam itu, kalau dalam syariat belum tentu riba. Misalnya meminjam motor, tambahan bensin itu bukan riba. Boleh kamu pinjam motor saya tapi belikan bensin. Kan mirip itu tadi. Boleh kamu pinjam uang saya 200.000, tapi kembalikan 250.000. Nah, kalau uang ini riba, kalau motor dengan tambahan bensin tidak. Karena sebabnya memang sama-sama minjam, tetapi kalau syariat beda. Jadi yang uang itu istilah syariatnya qard. Kalau motor itu namanya i'arah. Bedanya apa? Kalau uang dia meminjamkan nilai, sedangkan ini meminjamkan barang. Kalau meminjamkan barang pasti yang kembali barangnya. Kalau meminjamkan uang, yang kembali uangnya atau bukan? Pasti uangnya berbeda. Ditukar dulu uangnya, pasti nilainya berbeda. Gak mungkin saya pinjamkan kamu uang 100.000, saya hafal kodenya. Pokoknya uang ini yang harus kembali besok. Enggak ada. Yang penting kembali 100.000. Ya. Jadi jangan apa-apa sesuatu yang sifatnya minjam mesti tambahannya riba. Pinjam apa dulu? Karena yang harus dipahami bukan bahasa Indonesia tapi bahasa syariat. Harus didefinisikan apa meminjam yang bisa masuk dalam ranah riba. Pembahasan berikutnya, bab berikutnya ya, yaitu bai'ul usul wastimar, jual beli pohon dan buah. Kalau sebenarnya di masyarakat kita jual beli ijon. Jual beli pohon dan jual beli buah ini bukan maksudnya adalah pohon yang sudah ditebang atau buah yang sudah dipetik, bukan. Kalau itu kan jual beli biasa, bukan itu yang dimaksud. Boleh nggak jual beli semangka? Ya, boleh saja. Bukan masuk dalam pembahasan kita ini. Yang masuk dalam pembahasan kita ini ketika pohon tersebut masih menancap ke dalam bumi, buah tersebut masih dalam proses pertumbuhannya. Nah, ini boleh atau tidak? Ternyata tidak semua boleh. Misalnya ada orang yang beli buah, saya beli dari sekarang buah itu, masih kecil pasti murah. Ketika dia sudah makan, nanti saya ambil, saya banyak. Ini boleh atau tidak? Dari cek. Yang pertama, jual beli pohon. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man ba'a nakhlan qad ubirat, fatamahu halibah,
illa yastariqan mubta. Barang siapa yang membeli pohon kurma sesudah dikawinkan, jadi ada pohon-pohon yang dikawinkan ya. Kalau di tempat kita pohon salak itu dikawinkan. Kalau pohon-pohon lainnya ya sendiri ada yang harus dikawinkan. Pohon kurma salah satunya yang dikawinkan. Kalau kita membeli sebuah pohon yang sudah dikawinkan, maka buahnya untuk penjual, kecuali kalau dipersyaratkan oleh pembeli. Ini ada pohon kurma, ini sudah disertifikat, sedang dikawinkan. Itu saya beli pohon tersebut, jadi ada transaksi jual beli pohon ya, tanahnya nggak dibeli, pohonnya aja dibeli. Pohonnya yang dibeli. Saya beli pohon kurma, ternyata sudah dikawinkan. Maka buah yang tumbuh setelah itu, walaupun sudah saya beli pohonnya itu bukan milik saya sebagai pembeli, tetapi milik penjual. Karena saya belinya sesudah dia mengawinkannya. Gitu ya. Mungkin yang bingung ini karena dia pekerjaannya ya sekarang kan engineer gitu kan, misalnya atau apa. Dalam proyek bidang itu saya. Wakadha kita saibu asjari idza kana tamahu badian. Begitu pula dengan pohon-pohon lainnya jika sudah mulai tampak buahnya. Kalau kita beli pohonnya ya, bukan buahnya, pohon. Ada buahnya, sudah ada buahnya. Maka buahnya itu milik penjual. Kita ambil pohonnya. Nanti baru edisi berbuah setelahnya baru kita. Misalnya kita beli pohon jambu misalnya. Nah kita belinya itu sudah ada buahnya. Maka buahnya itu milik penjual. Nanti edisi berikutnya, musim jambu berikutnya baru punya kita sebagai pembeli pohon. Kecuali kalau di awal tadi dipersyaratkan, saya beli pohonnya beserta buahnya, maka boleh. Bayangkan aja kalau bukan pelaku akad jual beli pohon dan buah. Komisu kita tamarotah alati la yusfadi tamarotah wahidah. Baik kan suatu orang berusul mustari wal jazat zahirah dan baik juga. Jika tanaman tersebut bisa dipanen berkali-kali, maka pohonnya adalah hak sang pembeli. Adapun buah yang sudah tampak pada saat transaksi adalah hak sang penjual. Tadi saya sudah sampaikan. Kalau sudah ada terlanjur sudah ada buahnya ya sudah, buahnya itu sudah milik penjual. Kita yang punya pohon, baru kita miliki buahnya setelah edisi musim berikutnya. Ya. Misalnya kita beli pohon mangga, jadi ada ya, pohonnya saya beli Pak, tanahnya tetap punya jenengan, pohonnya saya beli, bisa aja. Ya. Kemudian tentang jual beli buah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau terdapat hadis yang berbunyi Naha Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam an bai' thimar hatta yabdua salahuha. Nahal bai' wal mubta'. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang untuk menjual buah-buahan hingga ya sebelum nyata jadinya. Nabi melarang pihak penjual dan pembeli. Jadi ternyata nggak boleh kita menjual buah yang masih di atas pohonnya ketika dia belum nyata jadinya, masih masih kecil lah, ya. Mungkin dengan alasan supaya lebih murah. Nanti ketika panen, saya panen banyak misalnya, ya. Nanti kan murah kan kecil-kecil gitu. Kecil-kecil. Sama seperti kasus yang kemarin sudah kita jelaskan, boleh kita menjual atau membeli bayi kambing yang masih ada di dalam perut ibunya
Hukumnya apa? Tidak boleh. Karena apa? Istilahnya goror ya. Goror, tidak jelas. Nanti dia keluar hidup atau mati. Antara untung dan rugi. Kalau keluar hidup dia untung besar. Karena dulu dibelinya murah, dia belinya itu masih dalam bentuk embrio misalnya, zigot misalnya, masih kecil. Itu cuma 30.000. Ketika keluar dia jual 2 juta misalnya. Tapi ternyata dia mati. Nah sama, tidak boleh kata Nabi SAW menjual buah-buahan atau membeli buah-buahan yang belum nyata jadinya, masih gharar. Kita nggak tahu nanti dia dia berhasil atau tidak. Ya, kalau tiba-tiba cacat gitu, terkena hama, ya. Kalau masih kecil ya rentan terkena hama, maka ini rugi sama sekali. Makanya dilarang oleh Nabi SAW. Karena saya ada gharar, tidak jelas. Sedangkan gharar tidak jelas ini sudah kita jelaskan, dia adalah hal yang harus ditiadakan agar jual beli tersebut menjadi sah. Termasuk jual beli syarat jual beli tidak ada gharar pada barang maupun pada uang. Wasuila wasulamiha, Nabi ditanya tentang ya apa maknanya, ya nyata jadinya, maka beliau mengatakan hatta dan haba'ahatuhu, hingga hilang cacatnya. Ini bukan gak cacat atau mudah rontok, sudah tidak. Wabi lafzin hatta asmar asfar, hingga buah tersebut memerah atau menguning. Jadi kalau masih hijau jangan. Enggak. Kalau mangga masih kecil-kecil, masih sangat hijau, tidak boleh kita beli. Tapi kalau dia sudah mulai menguning, ya, kan ada buah-buahan yang matangnya itu kuning, ada yang merah ya kan. Nah, kalau dia sudah mulai mengkal gitu, sudah mulai kuning, sudah mulai merah, sudah boleh. Walaupun nanti kita belum petik. Ini beda ya, kalau kita petik dulu baru beli ya, boleh-boleh aja. Misalnya beli mangga kecil-kecil, boleh kalau dipetik baru beli untuk buat jadi asinan. Kalau di tempat saya asinannya dari mangga. Itu bukan ini ya. Jual beli buah-buahan itu maksudnya yang buahnya tidak dipetik tapi masih dibiarkan di pohonnya. Dibeli sedangkan dia masih di pohonnya. Kalau dipetik dulu dalam kecil-kecil begitu, boleh aja dibeli untuk makanan sapi misalnya. Boleh ya. Wa naha an bai'il habbi hatta yashtadda. Nabi juga melarang menjual atau membeli biji-bijian hingga dia mengeras. Ya, hingga dia mengeras. Jadi kalau buah-buahan itu POV-nya gitu, sudut pandangnya itu warnanya boleh dibeli kalau sudah memerah atau menguning. Kalau biji-bijian dia dari sudut pandang ya dia sudah keras atau masih lembut. Kalau masih kecil kan masih lembut. Tapi kalau sudah keras maka sudah boleh dibeli. Ya, sudah boleh dibeli. Gampang. Sudah biasa dibeli. Tahunya di itu penjual buah-buahan yang sudah jadi. Itu bukan pembahasan kita. Kalau itu jelas boleh. Semua buah-buahan yang sudah dipetik jelas boleh dan dibeli. Selama bukan buah-buahan yang diharamkan misalnya. Apa buah-buahan yang hah? Mabok ya. Bokul banyak ada misalnya apa? Ada ya? Hah? Mengkudu. Yang di Afghanistan itu opium itu termasuk Kalau di Palestina makan. Ada. masa
yaitu beberapa aturan tentang jual beli pohon dan buah-buahan. Di sekitar kita, di masyarakat kita disebut dengan jual beli ijon. Kemudian pembahasan berikutnya babul khiyar wa ghairi. Bab khiyar berikutnya bab khiyar. Khiyar ada dalam transaksi jual beli disebut dengan khiyar. Khiyar atau hak khiyar ini hak untuk melanjutkan atau membatalkan sebuah akad. Hak khiyar, ya. Hak khiyar. Jadi dalam keadaan tertentu itu kita boleh batalkan akad. Misalnya saya sudah beli mobil, jual beli mobil. Ketika saya sudah pakai sehari 2 hari baru ketahuan, ini mobilnya saya nggak ada, atau yang lainnya. Nah, itu kita boleh batalkan. Ya. Beli laptop misalnya, ternyata setelah dicoba sehari nggak bisa keluar suaranya. Nah, itu boleh kita batalkan. Boleh kita batalkan. Karena ada beberapa bentuknya, nanti akan kita jelaskan satu persatu. Ada penulis. Wa idza waqa'a al-'aqdu shara laziman. Apabila akad atau transaksi sudah beres, maka dia sudah menjadi lazim. Lazim itu hak kepemilikan sudah berpindah, tidak boleh dibatalkan. Jadi kalau kita sudah jual beli, saya beli HP kamu tidak bisa batalkan. Kemarin HP yang saya beli dari kamu itu saya nggak jadi beli, saya kembali, nggak boleh. Ketika sudah selesai akad, maka sudah lazim, sudah tidak boleh dibatalkan secara sepihak. Asalnya begitu ya, asalnya begitu. Kecuali nanti ada sebab-sebab syar'i yang kemudian disebut dengan khiyar, ya, hak untuk membatalkan akad, hak untuk membatalkan. Namun sebelumnya perlu diketahui bahwasanya ada 2 jenis akad dalam dunia jual beli muamalah. Ya. Ada yang disebut dengan akad lazim, ada yang disebut dengan akad jaiz. Akad lazim, akad jaiz. Akad lazim yaitu akad yang tidak boleh dibatalkan secara sepihak. Contoh jual beli, contoh sewa menyewa. Gak bisa kita batalkan, saya sudah sewa kontrakan 1 tahun, nggak jadi Pak. Nih, kecuali kalau bapaknya juga menerima. Tapi intinya tidak boleh dibatalkan secara sepihak. Ya, tidak boleh. Itu akad lazim. Saya nggak nikah sama kamu kan? Boleh. Paham kan contohnya itu ya? Tidak boleh dibatalkan secara sepihak. Akad jaiz. Yang kedua akad jaiz yang boleh dibatalkan secara sepihak. Ya. Dari 2 jenis akad ini terbagi menjadi 3 kelompok, 3 kombinasi. Yang pertama, akad yang lazim dari 2 belah pihak. Penjual lazim, pembeli lazim, mereka berdua tidak boleh untuk membatalkan. Seperti jual beli, sewa menyewa. Saya jual HP saya tidak bisa membatalkan besoknya. Saya nggak jadi jual HP saya masih cinta ternyata sama HP saya, nggak bisa. Saya suruh jual, gitu, terus jual. Atau ternyata saya butuh uang, saya nggak jadi beli HP, saya butuh uang, nggak bisa. Jual beli itu sudah lazim. Sewa menyewa juga gitu. Kalau sudah disewa, rental motor 1 hari, ya, bayar, ya, 100.000, sudah 100.000 sudah nggak bisa diambil lagi. Padahal ternyata saya makanya cuma 5 menit aja Pak.
Saya ambil 90.000 boleh apa? Ya nggak bisa mas. Dia sudah akad tadi. Yang kedua, akad jaiz dari dua belah pihak. Ya, akad jaiz dari dua belah pihak. Ini seperti aliyah, meminjam. Ya, akan pinjam meminjam. Ya, jadi dalam dunia muamalah itu bukan beli aja ya. Akan pinjam meminjam itu dia jaiz dari dua belah pihak. Orang yang meminjami dan orang yang dipinjami boleh membatalkan. Ya. Misalnya saya pinjam sepeda. Ya. Saya pinjam apa kamu yang pinjam? Nah, saya pinjam sepeda. Satu pekan. Setelah sehari, ternyata saya dapat punya motor misalnya. Boleh nggak saya kembalikan sepedanya satu hari itu? Boleh aja. Enggak harus sudah akan sepekan. Enggak, boleh aja. Termasuk yang meminjamkan, boleh aja. Ternyata saya putus sepeda saya sekarang, saya ambil sekarang ya, boleh aja, boleh. Ya, boleh aja. Kalau sewa menyewa tidak boleh. Saya sewa motormu satu pekan, nggak boleh kamu sebagai penyewa atau kamu sebagai yang menyewakan membatalkan. Kecuali kalau itu. Tapi kita berbicara katanya tidak ada yang riba, maka tidak boleh. Kalau hadiah meminjam boleh, boleh kita ambil begitu saja barang kita. Saya ambil lagi barang yang saya pinjamkan ke kamu ya. Anggaplah kita tidak menghiraukan yang namanya sopan santun. Kan kalau kita bahasa sopan santun, bahasa cinta itu kan beda lagi ya. Beda lagi, bahasa akhlak itu beda lagi. Jadi bedakan ketika kita belajar fikih sama belajar adab dan akhlak, ya, bedakan ya. Contoh, suami istri, nafkahnya yang wajib apa? Sandang, pangan, papan, kan begitu? Ya, sandang, pangan, papan. Itu bahasa fikih. Tapi masa kamu gak belikan pulsa? Ya kan? Masa gak dibelikan skincare? Itu bahasa cinta. Kan begitu? Itu bahasa cinta itu beda. Enggak. Ngapain saya gak mau belikan skincare? Istri saya kan gak diwajibkan di dalam agama. Ya memang, tapi itu kan namanya bahasa hubungan, muamalah yang baik. Jadi, tapi sekarang kita belajar fikih. Ya, sekarang kita belajar fikih. Masalah halal dan haram. Ya, halal dan haram. Itu yang kedua ya. Yang pertama, akad yang lazim dari dua belah pihak. Yang kedua, akad yang jaiz dari dua belah pihak. Yang ketiga, akad yang lazim dari satu pihak, jaiz pada pihak yang lain. Contoh transaksi budak mukataba. Jadi budak mukataba itu, jadi budak itu kan tahu ya, budak ya. Budak itu memiliki tuan. Bukan budak bukan kecil itu di Malaysia. Budak ada namanya transaksi untuk membebaskan dirinya sendiri dengan cara mencicil pembayaran. Ketika dia sudah melakukan transaksi mukataba dengan tuannya, maka sang tuan ini tidak boleh membatalkan. Saya nggak jadi bebaskan kamu, nggak bisa. Tapi budak ini bisa membatalkan. Pak, saya jadinya pengen tetap jadi budak jenengan. Boleh saja, boleh. Dia boleh membatalkan. Ini contoh ya. Ada akad-akad atau transaksi yang satu sisi lazim, satu sisi jaiz. Ada yang seperti itu. Baik, jadi itu dulu mungkin ya sebagai pengantar untuk pembahasan hak khiyar. Ternyata ada hak di mana kita boleh membatalkan akad. Insya Allah hak khiyar apa saja yang diperbolehkan syariat kita bisa membatalkan akad akan kita jelaskan pada pertemuan berikutnya.
Bismillah ta'ala. Allahumma alimna ma yanfa'una wa fa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Boleh pertanyaan sesuatu? Silakan. Tanya. Jadi dulu ada ini kayak kajian gitu. Dan ada salah satu sikap waro lah. Jadi beliau ini minjemin utang ke tetangga misalnya. Saya tetangga ini udah tenggat waktu tapi belum bayar. Tapi beliau ini mungkin lupa, akhirnya di momen dia butuh dengan uang itu, beliau ini kan ada rasa manfaat pas butuhnya itu, Ustaz. Pas ngambil itu dibolehkan atau enggak? Karena kayak kebutuhan butuh. Menagih maksudnya. Ya, nagih. Ya enggak apa-apa menagih. Menagih itu kan boleh saja. Kalau ya. Dan apa yang dilakukan sebelumnya sebenarnya sudah perbuatan baik ya. Salah satu perbuatan baik yang pertama adalah memberi. Memberi bukan apa? Perbuatan baik kedua menangguhkan tempo pelunasan. Ditambah lagi. Maka saya belum siap, belum sanggup melunasnya. Dapat saja bulan depan lagi. Ditambahkan lagi. Memperpanjang tempo pelunasan itu perbuatan baik, pahalanya besar. Perbuatan yang lebih besar memutihkan hutang. Lebih besar. Mudah-mudahan silaturahmi tidak terputus. Nah, tadi agar silaturahmi tidak terputus, pinjam itu 100. Kalau 100-nya tidak dikembalikan, nanti silaturahminya terputus. Jadi tadi kalau misalnya dia ingin menagih hutangnya, ya boleh saja karena itu haknya. Dia sudah melakukan perbuatan baik yang pertama dulu, yaitu mengutanginya. Sekarang waktunya dia butuh, maka dia berhak menagihnya. Dia berhak menagihnya hingga orang tersebut melunasi hutangnya. Boleh. Lain-lain? Satu lagi, Ustaz. Misal si Bagas ini terkenal sudah sering minjemin orang-orang di sini. Masya Allah. Bisa pinjam. Meminjamkan. Masya Allah. Cuma Ustaz, orang-orang di sini nih udah kebentuk budaya gitu. Oh, kalau aku pinjam ke Bagas tuh biasanya aku kasih hadiah 100 gitu. Akhirnya kan kayak apa ya? Kayak ya kan ada 100, rata-rata orang di sekitar situ tuh bayar gitu saya. Nah, kita yang mau minjem ke beliau pun kan akhirnya mikir gitu. Kalau kita nggak ngasih, aduh gimana gitu. Nah, itu lebih baik ditinggalkan atau? Ya, itu karena itu termasuk riba. Itu hadiah yang diberikan oleh pengutang. Ada bentuk supaya nanti Bagas ini memberikan tanggungan terus menerus. Ya. Kesempatan lain nanti mau mengutangi lagi. Kecuali ya, ketika ternyata utang ini dan yang dikali ya Bagas dan dia dengannya memang sudah saling memberi hadiah. Kalau dulu sebelum dia sering mengutang seperti sekarang, gitu kan, dia sudah suka kasih hadiah. Ya. Setelah ada utang, tetap kasih hadiah boleh-boleh saja, bukan termasuk riba. Tapi kalau dulu sebenarnya dia nggak pernah ngasih hadiah, tetapi ternyata ketika dia utang kepada Bagas, ya, dia kasih hadiahnya indikator. Saya dia ingin memberikan manfaat kepada pengutang supaya pengutang ini berbaik hati, baik, karena ini riba, makanya tadi disebut dengan hilang, suatu akal-akalan, suatu tipu musliman yang nampaknya secara zahir itu halal, tetapi hakikatnya itu haram. Ada lagi? Cukup ya? Kalau tidak ada, kita tutup majelis kita pada sore hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk semuanya. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakumullah khairan atas Ustaz Zulkarnain telah menyampaikan